Bu Erni, itu Pak narasumbernya Pak Suwardi sudah hadir, silakan jika ingin disapa. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Suwardi, narasumber kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Selamat malam juga Kapten Provinsi Banten dan juga para ko-kapten dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten. Baik, untuk memulai sesi kita di malam hari ini ya Bapak Ibu, sambil mengawali di awal tahun awal tahun baru ini ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama mengucapkan basmalah dulu Bapak Ibu. Ya, untuk materi kita pada malam hari ini, bagaimana sih kiat sukses gitu ya, kiat sukses kita dalam menyelesaikan pelatihan mandiri PMM dan juga membuat aksi nyata dengan Canva gitu ya, karena di beberapa pelatihan mandiri gitu ada juga yang belum sampai gitu ya Pak, belum sampai ke beberapa belum mendapatkan sertifikat, atau misalkan saya juga ada beberapa yang harus merevisi aksi nyata dan sebagainya. Mungkin beberapa rekan-rekan di sini juga ada yang mengalami kendala, lalu mengalami kesulitan begitu ya untuk menyelesaikan beberapa topik yang ada di pelatihan mandiri. Mungkin melalui kegiatan ini kita bisa mendapatkan pencerahan bagaimana sih kita dapat menyelesaikan pelatihan mandiri yang ada di PMM itu. Mungkin melalui diskusi ini juga kita bisa sama-sama saling berbagi ya Bapak Ibu, dan juga mendapatkan tips dari Bapak narasumber kita gitu. Baik, kepada Bapak Dr. Suwardi MPD, kami persilahkan. Pak. Ya, terima kasih Bu Erni yang telah membuka kegiatan ini. Awali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ya, Pak Dokter. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih. Yang saya hormati dari GCI Banten, mulai dari kapten, ko-kapten, dan seluruh punggawanya. Terima kasih diberi kesempatan lagi untuk tampil di sini. Bagaimana ketahui Bapak Ibu semuanya bahwa saat ini kita sudah masuk di tahun ajaran baru dan kita sudah di tahun kedua untuk IKM. Nah, untuk itu saya mohon izin kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang sudah bersedia hadir di sini untuk ya berdiskusi, berbagi praktek baiknya. Mungkin Bapak Ibu banyak sekali juga yang sudah menyelesaikan di PMM ini ya. Tapi di sini adalah saya meminta kepada teman saya Pak Sukardi agar diberi kesempatan untuk di awal tahun ini kita bisa berkumpul dalam berdiskusi hubungannya dengan mempersiapkan diri mengajar di kurikulum merdeka. Nah, di antara kegiatan pelatihan mandiri itu menjadi syarat supaya kita bisa sukses mengajarnya dengan dibekali dengan materi-materi paradigma baru pembelajaran yang sudah materinya banyak sekali dipasang di topik-topik yang ada di PMM. Saya akan mengawali kegiatan ini Bapak Ibu dengan membuka materinya ya. Saya akan presentasikan bahan tayang saya. Nah, merancang di sini ya. Pilar merancang. Berarti ada di bagian belakang. Oh ini. Oke. Pilar.
Iya. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu Sudah. tayangnya? Sudah, Tidak terlihat. Ya. Oke, terima kasih. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin membawakan materi ini berdasarkan pengalaman saya mendampingi di beberapa sekolah yang mulai dari tahun kemarin dan sampai hari ini, bahkan sampai sore tadi saya masih bersama-sama guru-guru di sekolah-sekolah ya, dalam rangka menyelesaikan aksi nyatanya, karena ternyata apa yang menjadi tujuan dari pemerintah membuat PMM ini tidak semuanya bisa berjalan lancar, berjalan mulus untuk bisa sampai pada pelatihan lulus di aksi nyata. Seperti yang kita lihat Bapak Ibu, teman-teman kita mungkin terutama untuk yang kurang begitu menguasai mengenai yang dengan komputer terutama ya, teknologi komputer, maka mereka akan kesulitan sekali. Maka kalau kami di daerah di Kota Serang sendiri telah melakukan beberapa kegiatan yang hubungannya dengan mensosialisasikan dan melakukan pelatihan-pelatihan pada sekolah-sekolah yang tujuannya adalah mengajak guru-gurunya supaya bisa segera bisa menjalankan pelatihan secara mandiri, karena memang dari pemerintah, dari dinas, dari mana-mana yang bisa melatih keseluruhan untuk guru-gurunya yang siap nantinya untuk mengajar di kurikulum Merdeka ini kan perlu kerja keras ya. Sulit sekali bisa melatih semua guru karena keterbatasan dengan kondisi mungkin biaya dan segala macamnya. Nah, saya ingin melanjutkan dengan mengenalkan diri dulu Bapak Ibu. Ada yang mungkin yang belum kenal dengan saya adalah pengawas di Kota Serang jenjang SMP ya. Untuk kegiatan-kegiatan kesehariannya ya saya sebagai pengawas melakukan pembimbingan di sekolah. Kalau sekarang fungsi dan peran pengawasnya sudah mulai bergeser, mulai masuk memfasilitasi, kalau kemarin memberdaya, dan hal-hal itulah yang kami lakukan terhadap guru-guru dan kepala sekolah di sekolah binaan. Nah, selain itu saya juga berperan di dalam kegiatan guru penggerak ya, sebagai fasilitator, sebagai instruktur. Di fasilitator sudah berjalan sekitar berapa ya, di angkatan 2 sampai sekarang angkatan 7 ya. Angkatan 7 sudah selesai. Di Pandeglang teman-teman mungkin di sini juga ada ya. Di Jawa Timur di Nganjuk, dan di terakhir yang hampir selesai itu adalah di Semarang. Kemudian kalau instruktur mulai dari angkatan 5, 6, 7, 8 ini sudah masuk di modul ke 1-3 kemarin ya, 1-4-nya saya nggak megang. Nah itu, kemudian juga mengikuti dalam kegiatan LP2 SDM ya, jadi lembaga pemberdaya mengenai SDM di Banten ya, saya ikut sebagai narasumbernya. Untuk pendidikan ya, saya dari IKIP ya dulunya, jurusan fisika di IKIP Manado. Kemudian S2 saya, mungkin ada temannya juga yang di sini dari Pakuan Bogor, dan S3 saya di Universitas Negeri Jakarta tahun 2016. Nah, ini perkenalannya, Pak Ibu. Saya akan melanjutkan. Mundur lagi ini, kenapa ini? Ya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang mudah sekali kita gunakan untuk mengecek tentang keberhasilan guru-guru kita dalam menjalankan pelatihan mandiri. Ada sebuah alat ya, namanya dashboard. Maka dashboard itu kalau saya gunakan ya, saya dapat pinjaman dari teman di dinas, kemudian saya pakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan di sekolah-sekolah di Kota Serang, bukan hanya untuk jenjang saya sendiri, tapi juga di jenjang yang lainnya. Maka saya membuat semacam
web kecil yang saya gunakan untuk berkolaborasi dengan mereka. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin mendapatkan masukan dari rekan-rekan, dari teman-teman semuanya. Sebenarnya bagaimana sih kondisi pelatihan, kondisi tentang keberhasilan di dalam mempersiapkan mengajarnya, terutama adalah materi-materi di PMM, di topik yang ada itu sudah sejauh mana telah dikuasai, kemudian akan siap untuk digunakan untuk mengajar di tahun ajaran baru ini. Saya ingin berbaginya melalui chatbox. Silahkan yang menggunakan di chatbox dituliskan, dan juga yang nanti siap silahkan untuk yang resen menyampaikan tentang kesiapannya mengajar di tahun ajaran baru ini. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya yang ikut hadir di sini juga telah belajar dalam PMM-nya dan akan digunakan dalam mengajarnya di awal tahun ajaran ini. Nah, silakan untuk memanfaatkan dulu. Saya ingin berbincang-bincang dulu tentang kesiapannya mengajar, apakah memang dengan apa yang ada dalam pelatihan mandirinya PMM itu memang sudah bisa digunakan untuk mengajar langsung di kelasnya, apa memang masih perlu banyak pelatihan-pelatihan yang lainnya, atau perlu didampingi dengan siapa atau yang lainnya. Demikian. Bangga yang mau untuk menggunakan kesempatan untuk berbicara di sini tentang kesiapannya dan pengalaman-pengalaman dalam pelatihannya, sebelum saya masuk kepada mengecek tentang dashboard PMM terutama nanti di Banten ini ya. Dipersilakan kalau ada, dan yang lainnya juga bisa menuliskan dalam chatbox-nya. Iya. Baik, silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan langsung, sudah sejauh mana sih Bapak Ibu selama ini ya persiapan nih sebelum masuk ajaran baru gitu ya, sudah memanfaatkan PMM sampai sejauh mana begitu, atau pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang bisa diceritakan secara langsung, silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Ya, ada Ibu Wulandidari ya. Silakan Ibu. Wulandidari Endah. Oke, Silakan, terima Ibu. kasih kesempatannya. Mohon maaf izin off cam karena sedang tidak menggunakan kerudung. Ya Pak, izin untuk di sekolah saya sendiri itu baru tahun ini. Saya di SMP Negeri 3 Cilegon, Pak, dari kota Cilegon. Baru tahun ini akan melaksanakan. Nah, jujur tahun kemarin itu kan sekolah sebetulnya sudah memilihnya Merdeka Belajar ya Pak ya. Kami sudah belajar. Jalur yang pertama ya? Iya betul Pak. Jadi baru mau, kami sudah didorong sih Pak oleh dinas, MGMP dan lain sebagainya untuk misalnya menyelesaikan topik di PMM. Tapi pada saat realisasinya di sekolah hanya 1-2 orang saja Pak. Yang lainnya kayak ya kurang tergerak gitu Pak. Nah, bagaimana Pak, apakah situasi seperti itu juga terjadi di Kota Serang atau lainnya? Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya yang dari daerah lain mungkin bisa memberikan tambahan lagi. Ya, ada Pak Supriyatno. Ya, silakan Pak Supriyatno. Terima kasih waktunya Pak. Ya, dari saya Supriyatno dari Tangerang ya. Kebetulan ini terkait dengan PMM ya. Di saya itu keluhannya di aksi nyata semua Pak. Jadi pada diisi gitu, tapi aksi nyatanya pada berhenti gitu. Pokoknya ditunda di aksi nyata semuanya. Ya permasalahannya ya semuanya satu, mungkin deadline waktunya yang di sekolah itu banyak kegiatan, terutama yang sebagian yang aktif gitu. Sebenarnya ada sebagian yang kurang aktif juga. Ya permasalahannya nggak tahu saya juga. Karena kalau dilihat keaktifan sih, yang aktif sih yang giat, tapi di aksi nyatanya semuanya ya terkendala dengan refleksinya atau umpan baliknya. Saya itu di situ mungkin yang kadang-kadang pertanyaannya
gimana sih yang open black yang baik gitu kan, karena saya juga mencoba, pernah ditolak gitu, artinya suruh diperbaiki gitu kan, diperbaiki, cuma Ya, saya belum lihat lagi karena durasinya yang agak sulit gitu. Itu aja Pak, terima kasih. baik. Sudah ada dari mana tadi, dari Cilegon ya, Bu Iya, Bulan dari ya, ya dari Bulan Cilegon, dari Cilegon, Pak Supriyatno dari Tangerang. dari Tangerang. Mungkin ada lagi yang dari yang lain lagi. Saya ingin mendapatkan lagi. Ini semakin bagus kalau masukannya ini dari daerah yang lainnya, sehingga berimbang Ya ada nanti. Pak Sugiarto, Nanti Pak. kalau Kota Serang sendiri saya bisa memberikan. Nah, Pak Sugiarto, mana Pak Sugiarto? Assalamualaikum Pak Dokter Suwardi, MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Iya Pak. Sehat, Alhamdulillah Pak. Enggak Pak Suwardi, Pak, saya Pak Sugiarto nih Pak, dari SDN Panungangan 4, Tangerang Pak. Cibodas. Tangerang 4. Cibodas. Iya. Cibodas. Ini Pak, sebenarnya kan saya ini kalau kata orang mah udah lansia ya Pak ya, umur 57 tahun Pak. Nah, ya. Saya juga sering mengikuti bimtek-bimtek tentang kanvas Pak, banyak gitu. Nah, setelah saya praktekkan di sekolah dengan teman-teman itu, saya tuh bisa Pak sampai saya bikin spanduk Pak dengan kanvas. Nah, tapi pas setelah sekolah libur itu kebenaran saya di rumah kan punya usaha Pak Suwardi. Betul. Itu lupa lagi tuh Pak. Saya bingung tuh Pak. Nah, saya mau tanya Pak Suwardi Pak, apakah ada bukunya Pak untuk belajar tentang dasar-dasar untuk membuat pembuatan soal-soal dengan kanvas gitu loh Pak. Karena selama ini kan banyak sekali tawaran-tawaran untuk bimtek tuh Pak. Saya juga harus memilih tuh Pak gitu. Makin banyak saya makin bingung tuh Pak. Nah, bagaimana Pak? Apakah ada bukunya Pak supaya saya ini kalau sudah bisa terus kalau bisa terus jangan sampai lupa gitu Pak, karena kan saya di rumah ada usaha Pak, jadi selama libur kadang-kadang saya nggak pakai lagi tuh Pak Suwardi gitu. Jadi di sekolah itu hanya ada beberapa guru juga yang bisa menguasai kanvas, tidak semuanya Pak, begitu Pak Suwardi. Jalan keluarnya bagaimana tuh Pak? Oke, ya. Terima kasih Pak Suwardi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup Bu ya, 3 dulu ya ini. Siap. Ya, silakan Pak. Memberikan masukan yang sangat luar biasa ya di awalan kegiatan kita. Ini hanya sebagai pertanyaan untuk pemancing supaya masuk ke materi kita yang sebenarnya nantinya. Jadi saya mendapatkan masukan dari Bu Wulan, SMP Negeri 3 Cilegon, yang kondisinya di sana ternyata baru sedikit yang telah berhasil berlatih di pelatihan mandiri. Selebihnya ternyata tidak bisa serempak, misalkan seperti yang apa sih sebenarnya yang dimintakan oleh dashboardnya PMM sendiri. Berapa sih targetnya kayak gitu? Nanti kita akan bahas ya. Apakah cukup dengan satu topik itu langsung kita nanti bisa siap untuk mengajar dan segala macamnya, yang nanti kita akan juga diskusikan lebih mendalam. Itu yang pertama, yang dari Cilegon ya. Kondisinya bagaimana di daerah lain? Saya kira juga kalau Cilegon begitu ya, namanya di daerah Banten itu rata-rata kondisi ya, iklim pendidikannya sudah mirip-mirip ya. Mungkin saja ada yang relatif ya sedikit maju mungkin di beberapa sekolah, tapi sebagian besar mungkin akan kayak gitu. Itu yang saya tangkap ya. Sementara ini ya, saya berkeliling di beberapa sekolah dan melakukan pelatihan-pelatihan, demikian yang saya tangkap ya. Kemudian Pak Supriyatno di Tangerang, ya, Pak Supriyatno di Tangerang juga menyampaikan kondisi yang sama ya. Apalagi Pak Sugiarto, kata terkendala di bagian begitu sudah kanvanya itu tidak gunakan, lupa apakah nanti ada buku-bukunya yang bisa digunakan dan segala macamnya. Nah, nanti saya akan berikan Pak ya, saran saja, tapi kalau buku-bukunya sebenarnya juga banyak yang dijual tentu di media atau apa. Tapi saat ini yang namanya Canva itu banyak pelatihan yang memudahkan kita, bahkan kalau memang kita ngulik saja nggak usah berlatih juga lama-lama
karena kebutuhan akan mahir dengan sendirinya, bahkan akan lebih bagus daripada kalau kita mengikuti pelatihan. Kalau pelatihan tidak diasah ya, tidak digunakan, maka akan hilang dengan sendirinya. Tapi dengan menggunakan maka akan lebih mendalam, lebih menemukan yang sulit-sulitnya itu, dan bahkan akan menemukan kreasi inovasi baru dengan menggunakan platform Canva ini. Tapi yang jelas pada saat ini nanti kita akan mengajak bersama-sama supaya lebih mudah mendapatkan hasil dari pelatihan mandiri dengan menggunakan Canva itu sebenarnya apa kelebihannya, apa kemudahannya kayak gitu. Mohon izin untuk yang pertama, kedua, ketiga, intinya kita butuh ke depannya adalah saat ke depan, artinya dari hari ini ke depan itu kita harus banyak belajar ya. Entah caranya belajarnya itu melalui komunitasnya ya, atau juga memang sekolahnya itu perlu untuk melakukan pelatihan. Tanpa melakukan kegiatan itu, saya tidak punya keyakinan bahwa akan segera guru-gurunya bangkit bisa menyelesaikan seluruh topik atau memahami tentang IKM. Materi-materi di kurikulum Merdeka itu tidak akan dipahami oleh guru-gurunya, sehingga mengajarnya nanti akan begitu-begitu lagi seperti pada kurikulum 2013, apa yang namanya paradigma baru pembelajaran itu tidak digunakan. Pada saat ini yang dituntut kita adalah menjalankan pembelajaran paradigma baru, di mana kurikulumnya 2013 pun ya kita diharapkan bisa menjalankan itu. Ya, hanya strukturnya yang berbeda, tapi pembelajarannya sudah menggunakan pembelajaran paradigma baru, yaitu diantaranya adalah yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi kan saat ini kita dibutuhkan untuk banyak berlatih mulai dari asesmennya, kayak gitu, apalagi pelaksanaannya. Dan saat ini yang kita butuhkan di dalam menjalankan IKM, ya, implementasi kurikulum Merdeka, adalah bagaimana merancang di awal pembelajaran. Maka Bapak Ibu, kalau kita membuka dari dashboard PMM-nya, ya, dashboard PMM nanti akan menemukan sebuah tayangan yang kita itu disuruhnya berapa target untuk lulusnya, kayak gitu, ada di sana. Saya akan perlihatkan sejenak, walaupun nanti akan dilewati beberapa slide, tapi intinya saya ingin segera menyampaikan kebutuhan kita, kebutuhan guru dalam mengajar di kurikulum Merdeka di awal tahun ini. Kalau di sana dibutuhkan sebenarnya ada 7, ya, Bapak Ibu, saya akan perlihatkan di bagian mana yang 7 itu. Nah, ini di slide yang sekarang ini, aktivitas di dalam PMM itu sebenarnya kita disuruh untuk menguasai materi, ya, nonton video dan segala macamnya, sampai aksi nyatanya ada topik wajib yang dikuasai, yaitu ada 7, Bapak Ibu. 7 itu diantaranya adalah Merdeka Belajar, tentang kurikulum, ya, kurikulum Merdeka, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian perencanaan pembelajaran, kemudian asesmen, berikutnya ada penyesuaian pembelajaran, dan yang terakhirnya adalah 7 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau P5 yang sering dikatakan demikian. Maka ya, yang kita dapatkan dari 7 itu sebenarnya pemahamannya untuk menguasainya sangat sulit kalau kita melihat, ya, karena banyak kan orang ada yang mengambil yang sebagian di sini, ada lagi yang lainnya, ada topik-topik yang lainnya yang sebenarnya belum waktunya disuruh tapi sudah lebih awal. Dan yang saya maksudkan supaya kita mengajar lebih siap itu, yang dimaksudkan dalam PMM, dalam dashboardnya adalah ini, 7 ini. Pemahaman itu yang harus kita segera sampaikan kepada guru-guru yang lain, supaya pentingnya materi harus dikuasai oleh seorang guru. Kenapa demikian? Yang namanya topik yang pertama, Merdeka Belajar, ya, bagaimana konsep filosofi pendidikan. Sebelum kita mengajar harus menguasai tentang itu. Ya, jadwal banyak menyampaikan di sini tentang Merdeka Belajar. Kemudian kalau kurikulum itu kan menyampaikan tentang struktur kurikulumnya yang kita gunakan. Sampai di sana ada apa yang namanya bahwa dalam kurikulum ada fase-fase yang digunakan, misalkan
termasuk juga kalau di dalam kurikulum yang kita pahamkan bahwa di sana harus mengajar menggunakan misalkan pembelajarannya yang berpihak pada murid itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka harus ada asesmen diagnostik misalkan demikian. Kemudian profil pelajar Pancasila merupakan capaian dari karakter anak ya yang dicapai di 6 dimensi yang ada itu juga harus dipahami, bahkan di situ yang paling banyak modulnya. Ada 8 modul di profil pelajar Pancasila. Kemudian di perencanaan pembelajaran yang lebih penting lagi. Ya. Mungkin ada yang sudah lulus di topik keempat ini ya. Kalau di sini urutannya keempat, tapi kalau di dalam PMM sendiri mungkin ada keberapa karena di sana percampuran atau bergabung antara jenjang-jenjang yang lainnya sehingga urutan jadi panjang. Tapi kalau yang di sini dalam PMM itu sudah disebutkan yang keempat itu adalah perencanaan pembelajaran. Baik ada yang SMP, ada yang SMA, ataupun juga ada yang SD atau jenjang di bawahnya. Berikutnya ada asesmen ya, kita tahu asesmen yang digunakan sekarang tentu berbeda dengan asesmen yang di kurikulum 2013. Kita membahas di sana ada asesmen awal, asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, kemudian juga penekanannya mengenai asesmen bahwa asesmen formatif lebih ditekankan, lebih diberatkan dalam paradigma pembelajaran itu. Nah, termasuk juga penyesuaian pembelajaran. Bagaimana guru bisa mengajar dengan baik, harus menyesuaikan bagaimana sih kondisi anak di kelas yang saat ini. Dan yang penting lagi di sini adalah hubungannya dengan proyek. Banyak yang salah dalam menerapkan proyeknya saat ini karena tidak menggunakan panduan, tidak menggunakan buku yang dikeluarkan oleh kementerian bagaimana merancang sebuah proyek yang ada di sana. Kesan yang dimunculkan kalau yang namanya proyek yang selama ini terlihat, karena memang belum menggunakan panduan yang sebenarnya langkah-langkahnya, yang dihasilkan adalah menilai tentang produknya, padahal yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana siswa melakukan kegiatan itu, tahapan-tahapan dari awal sampai akhir, disitulah tentang level kecapaian dari proyek itu, bukan hasil dari produk yang digarap oleh siswanya. Nah, maka harus memahami tentang topik yang ada di PMM ini, topik yang ke-7. Di antaranya itu yang Bapak Ibu ya, kita semuanya pahami kebutuhan-kebutuhan apa yang dipelajari di dalam modul PMM yang ada, dalam topik yang ada. Nah, saya akan kembali melihat sebenarnya kita itu ada dashboard yang bisa digunakan sebagai acuan sejauh mana sih daerah atau suatu sekolah menyelesaikan telah berhasil dalam pelatihan mandirinya. Saya akan mengajak Bapak Ibu menggunakan sebuah kalau saya buatkan sebenarnya di Kota Serang sendiri, nggak tahu kalau daerah lainnya apakah ada yang membuat kayak gitu, sebuah platform sendiri ya. Saya mengambil dari platform yang ada, kemudian saya unduh, akhirnya saya buatkan menjadi semacam mikro web ya, microsite ya. Jadi web mini yang saya gunakan akan muncul di bahan tayangan yang berikutnya yang saya akan ajak bersama-sama Bapak Ibu gunakan ya. Saya akan membuka tab yang baru supaya bisa dilihat nanti di bagian. Nah, ini ya sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Di sini ada microsite SID yang saya buat khusus untuk di Kota Serang ya. Di sana bisa mengecek tentang kegiatan-kegiatan progres PMM-nya ya. PMM-nya di sekolah. Untuk jenjang TK ada sendiri, SD ada sendiri, SMP ada sendiri. Sehingga di Kota Serang semuanya bisa melihat pencapaian tentang guru-guru berlatih dalam PMM. Saya akan buka Bapak Ibu dengan tab tersendiri. Saya akan kopikan dulu. Mungkin sehingga bisa memandu dengan mudah. Nah, ini belum bisa dibuka. Nah, saya copy dulu.
Izin saya memindahkan sharingnya supaya langsung kena di materi tersebut. Ya. BMM Kota Serang. Nah, demikian ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Ini adalah microsite saya buat, tujuannya supaya sekolah bisa melihat ketercapaian pelatihan mandirinya. Ya. Ada jenjang TK, ada jenjang SD, ada jenjang SMP. Dan ini saya update setiap 2 hari sekali, bahkan kalau yang ini adalah kemarin tanggal 15 ada, tanggal 16 juga ada, tanggal 17 belum keluar ya. Kalau saya buka isinya adalah seperti ini. Saya akan buka aja contohnya untuk yang SD. Belum kelihatan atau pindah ini. Bentar. Ini harus saya pindahkan lagi ya. Hasilnya setelah saya buka adalah ini. Bentar saya pindahkan lagi sharing presentasinya berarti. Karena tab-nya sudah pindah. Ya. Dashboard. Nah, apakah kelihatan Bapak Ibu? Teman-teman semuanya kelihatan ya? Belum. Belum kelihatan. Sudah, Pak. Belum muncul? Sudah ya? kelihatan. Baik. Jadi inilah data dari pelatihan mandiri sekolah-sekolah yang ada di SD Kota Serang. Ya. Saya perbaharui setiap ada update dari Jakarta ya, dari dashboard yang ada, maka saya unduh, kemudian saya tempelkan di microsite yang saya buat. Sehingga akan kelihatan di sininya menjelaskan tentang data sekolah ya. Di sini tentang gambaran PMM, berapa jumlah guru di sekolah itu, kemudian jumlah guru yang login di PMM, kemudian guru yang telah nonton videonya, berikutnya guru yang sudah lulus post-test, kemudian guru yang lulus topik. Nah, saya tambahkan lagi mengenai persentase di belakang sendiri. Kemudian ini dibuat ranking. Rankingnya berdasarkan jumlah guru saja yang mudah sekarang. Saya gunakan demikian. Dan ini digunakan oleh dinas sampai saat ini ya untuk mengecek tentang keberhasilan sekolah ya, bagaimana guru-gurunya telah berlatih mengenai pelatihan mandiri di PMM. Sehingga yang atas ini saya buatkan yang tertinggi ya peringkatnya sampai 10 besarnya ya di sini. Karena sekolahnya banyak di Kota Serang ya, maka tidak semuanya akan bisa diberikan warna masing-masing. Cukup untuk yang atas 10 ya dikasih warna 10 besar. Kemudian di bawah yang kondisinya masih belum bisa menyelesaikan aksi nyata. Bahkan juga ada yang belum nonton video, ya, belum lulus post-test. Demikian. Itu cukup banyak ternyata. Nah, progresnya demikian. Kemudian juga ada beberapa sekolah yang besar, artinya punya potensi tentang gurunya banyak, muridnya banyak, tapi belum bisa untuk berlatih PMM ya. Maka saya kasih warna supaya menjadi bahan perhatian di sananya gitu. Dan setelah melihat kayak begini kan sekolah terprovokasi. Minimal kepala sekolahnya kalau melihat data dari progres pelatihan mandiri yang dikeluarkan oleh Kota Serang, akibatnya sekolahnya kan segera untuk beranjak melatih guru-gurunya, menyuruh guru-gurunya supaya sebelum mengajar itu ya berlatih dulu supaya tahu materi yang akan diajarkan dengan paradigma baru pembelajaran itu. Ini yang dilakukan oleh kami ya. Ini jenjang jenjang SD-nya, SMP-nya juga sama. Ya. Kalau saya buka lagi bagian SMP, maka akan muncul seperti itu juga dengan cara yang sama. Maka saya buatkan juga peringkatnya. Saya akan gantikan untuk sharingnya. Saya pindahkan ke bagian SMP dulu. Mohon izin dulu sebentar. Ini agak lambat. Saya pindahkan ke bagian SMP, KM yang SMP. Nah, ini yang SMP.
hasilnya semacam ini, Bapak Ibu, tanggal 16 kemarin, ya. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan, kenaikan-kenaikan tentang guru yang telah menyelesaikan sampai di aksi nyata. Ya, sehingga saya buatkan peringkat yang paling banyak adalah sekolah, misalkan di sini ya, peringkat SMP 2, SMP 5, SMP 6. Ya. Tadinya SMP 6 yang paling tinggi terus-menerus. Nah, sekarang bergeser dari sekolah lain. Demikian. Sehingga terlihat sejak digitalnya, ibaratnya begitu. Sekolah itu gurunya telah memanfaatkan PMM itu dengan berlatih secara mandirinya. Guru sudah login, guru sudah nonton video, guru sudah lulus post testnya, guru telah lulus topik keseluruhan dengan mengunggah aksi nyatanya. Dan memang masih ada yang belum bisa untuk menjalankan itu, tapi relatif kecil untuk SMP ya. Ini ada beberapa sekolah yang memang sekolahnya itu untuk berlatih sulit sekali karena SDM-nya. Termasuk juga muridnya sedikit dan segalanya, berbagai alasan yang sebenarnya memang masuk akal ya, sekolah-sekolah yang demikian untuk bagaimana untuk bisa beranjak berlatih ya, karena kondisi yang menerpa di dalam sekolah itu sendiri. Termasuk sampai TK juga demikian ya. Itu yang sudah saya jalankan bersama teman-teman di Kota Serang itu, sehingga kita bisa mengecek tentang keberlangsungan ya, pelatihan di sekolah-sekolahnya. Dan setelah ini berikutnya maka ya kami sebagai pengawas atau juga yang mampu untuk memberikan pelatihan, maka sekolahnya akan memanggil, mencari orang-orang yang bisa melatih. Ada banyak guru yang bisa sekarang ini juga. Guru yang bisa melatih teman-temannya sehingga ada IHT dan segala macamnya. Termasuk juga sekolah yang berhasil bagus itu adalah apabila sekolahnya ternyata memiliki komunitas. Komunitas yang sudah ada ya, yang sudah dilakukan PMM itu banyak komunitasnya, tapi banyak juga yang komunitasnya hanya sekedar nama, tidak digunakan untuk melakukan diskusi pelatihan-pelatihan ya, di topik-topik yang ada. Sampai sejauh ini yang saya lakukan ya, sebelum masuk ke materi berikutnya, mungkin ada yang mau berdiskusi, ada yang tanya jawab di sini, ada pendapat atau juga pengalaman-pengalaman yang serupa yang dilakukan di daerahnya, maka dipersilahkan lagi. Enggak. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang berpengalaman mungkin bagaimana menggerakkan komunitas di sekolah khususnya ya Pak ya, sehingga Ya, PMM-nya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Karena kalau tidak diingatkan dengan banyaknya tugas di sekolah kadang iya, terlupakan mungkin ya Pak ya gitu ya, kalau ya tidak betul. diingatkan oleh sama. Silakan Bapak Ibu yang akan berbagi pengalamannya di sini. Ya, ada Ibu Siti Daryana. Silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter izin bertanya. Oh iya Bu, silakan. Ini Pak, di SD saya kan jumlah guru kelas ada 7, guru bidang 2, jadinya 9. Iya. Ditambah operator 1. Terus ditambah dengan kepala sekolah, cuma kepala sekolah pensiun, ada juga yang menjabat. Tapi kenapa ya di PMM kok jadi 12 gitu? Bingung tuh saya. Sementara di sekolah saya tuh ya alhamdulillah gitu. Guru mah udah semua, cuma kayaknya tinggal operator yang belum. Kepala sekolah juga yang pensiun tuh alhamdulillah 1 topik mah gitu ya udah lulus gitu. Iya. Saya bingung nih Pak, kenapa bisa jadi Iya. Ada sih. Sekolah mana Bu? Sekolahnya? Cibonteng Pak, Walantaka. Oh Cibonteng. Lanjut, silakan yang lainnya.
Enggak, Bapak Ibu yang lain. Ya, ada Pak Kornel mungkin, silakan Pak. Tes izin bertanya Pak Suardi. Ya, Pak. Ini Pak, hampir sama pertanyaannya seperti Mariana ya. Bagaimana Pak ya menggerakkan teman-teman ini di sekolah saya dari sampai 15 orang. Ini kalau diajak guru-gurunya untuk ya login PMM, yakin kalau dilihat di dashboard Kota Tangerang sekolah saya itu karena guru-guru itu merasa PW lah saya bilang susah diajak berubah gitu. Seperti mengikuti setiap ada pengembangan diri lah seperti ini. Guru penggerak atau ikut pembatik yang keren sekarang tidak ada yang minat Pak. PMM juga mungkin sama aja Pak. Ini Pak, kebetulan komposisi guru di sekolah saya itu guru senior itu komposisinya 70-30, yang muda-muda baru 30% gitu. Jadi aduh dilema Pak sebenarnya gitu. Miris kadang-kadang gitu Pak. Jadi bagaimana ya tipsnya Pak ya biar rekan-rekan guru ini bisa bergerak mau gitu. Itu pertanyaan yang pertama Pak. Pertanyaan kedua ini Pak. Baik. Karena ini di PMM kaitannya, ya mungkin pertanyaan ini juga bisa mewakili pertanyaan yang rekan-rekan yang lain ya. Mengenai apa ini Pak aksi nyata ini tipsnya Pak biar bisa lolos kurasi, biar nggak disuruh bolak-balik untuk perbaikan begitu bagaimana Pak? Itu aja 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kornel Pak. Baik, 2 dulu kita selesaikan ya. Mohon maaf tadi ada yang saya mute-kan karena suaranya menjadi double ya, kurang enak ya. Bu Erni, saya langsung menjawab ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi yang pertama Bu Siti Daryana tadi ya. Ini menjadi permasalahan klasik kalau kita membahas mengenai jumlah guru kok berbeda dengan kondisi yang realnya di sekolah itu akan terjadi kayak gitu dan banyak pertanyaan gitu terutama untuk jenjang yang SMP ya. Kalau di SD itu karena di sana yang namanya tenaga kependidikan itu kurang ya sehingga selisihnya nggak terlalu jauh, tapi kalau di SMP akan jauh sekali. Di SMP beberapa tenaga kependidikan yang diberikan akun namanya akun admin itu banyak. Sehingga misalkan kalau di sini dimunculkan jumlah guru keseluruhan 57, yang login itu 44 yang SMP 2 itu. Ternyata yang 57 itu bukan keseluruhan adalah guru. Bukan keseluruhan guru itu artinya di situ ada tenaga administrasi berupa tenaga kependidikan yang diberi akun. Sehingga kita akan ngeceknya kadang-kadang sulit untuk mencari ini siapa sih orang-orangnya yang tidak mau login ini, padahal kalau dilihat tinggal sedikit lagi gitu. Ternyata memang dashboard itu langsung secara otomatis akun-akun yang bukan guru itu ditarik ke sana, langsung link, sehingga membebani sekolah untuk mencari siapa pelaku yang belum login dan segala macamnya, karena akan nyangkut di sana. Itu yang terkendala begitu Bu Siti Daryana. Ya, kemungkinan begini di sana juga ada guru yang sudah berhenti, ya tadinya diberi akun, gurunya berhenti, tapi guru tersebut tidak di off-kan. Aduh, sebentar ini ada yang telepon masuk ke sini. Jadi akibat tidak dari pusat ya, artinya di pusat harusnya kan di-delete ya, tapi ini tidak sehingga membebani sekolah, mengakibatkan kalau dibuat prosentasenya menjadi prosentasenya berkurang ya, tidak sampai 100% kan. Tapi itu tidak apa-apa kalau menurut saya, biarkan aja, yang penting gurunya saja yang diperhatikan ya, guru yang belum login diajak login, dan kalau memang mencari gurunya sulit ya dengan kerelaan bagian kepala sekolahnya, maka
harus berbicara dari hati ke hati, ya, supaya guru-guru yang belum terpanggil untuk login itu nanti mau membuka dirinya, mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah saat ini, kebijakan pemerintah saat ini, bahwa di kurikulum Merdeka guru-gurunya harus berlatih menggunakan pelatihan mandiri PMM. Walaupun gurunya masih mengajar bukan IKM, menggunakan kurikulum 2013, tapi juga sudah harus berlatih menggunakan itu. Karena guru menjadi sasaran keseluruhan. Itu Bu Siti Daryana ya. Tidak apa-apa ya, walaupun ada yang tidak muncul di situ, tapi kemungkinan itu ada yang sudah keluar. Ya. Sehingga yang ada saja, yang guru yang memang di situ sudah ketahuan, sudah login, yang login itu segera untuk dilakukan pelatihan bersama-sama, diikutkan. Kalau perlu gabung beberapa sekolah untuk dilatih bareng-bareng. Karena kalau berlatih hanya sekolah sendiri, rasanya nanti akan berat, mendingan banyak sekolah, banyak guru ya artinya. Kalau banyak guru, mungkin ada 40, 50, itu akan menjadi lebih seru ya. Dengan biaya tentu kalau mengundang narasumber akan lebih murah dengan berbarengan kayak gitu. Kemudian Pak Kornel Purba, ini kondisi ini sudah semacam apa ya, kayak sekarang ini lumrah kayak gitu ya. Yang namanya sekolah yang sudah lama ya, pengalaman guru-gurunya itu adalah guru-guru yang senior, biasanya malah sulit untuk diajak bergerak ya, untuk belajar, artinya demikian. Maka perlu apa ya, semacam penguatan yang diberikan. Kalau hanya kepala sekolahnya sendiri mungkin akan sulit, maka harus mengajak pengawasnya. Kalau pengawasnya sendiri juga sulit untuk mengajak, maka dari dinasnya yang menekan, menyuruh artinya gitu. Kalau perlu sering mendatangkan narasumber dari luar yang memang bisa memahami, bisa mengajak orang-orangnya. Karena biasanya kalau ada motivator yang handal itu bisa orang terbius untuk akhirnya mengikuti. Harus dilakukan semacam kayak begitu ya, harus masif kegiatannya. Adapun untuk yang kedua, aksi nyata, ya kita akan mencoba nanti Pak Kornel Purba ya, menggunakan cara-cara Canva yang mudah dijalankan, dan saya punya hasil ya yang menggembirakan. Setelah pelatihan saya akan perlihatkan yang SD ya, saya akan kembali sharing di SD untuk menunjukkan bahwa mereka berlatih dengan menggunakan aksi nyatanya memanfaatkan platform Canva. Nah, saya akan stop lagi, saya akan pindahkan ke bagian yang SD supaya nanti muncul. Yang SD tadi, bagian SD-nya saya buka kembali. Di bagian SD ada urutan-urutan yang dikasih warna yang 10 besar itu, ada yang dibol, ditebalkan. Bukan SD negeri, tapi SD swasta. Kita ketahui bahwa SD swasta itu biasanya ya itu kurang memperhatikan apa yang menjadi suruhan dinas, biasanya begitu, kurang begitu perhatian. Tapi ternyata di sini ada, karena di sekolahnya diberikan perhatian, ya, kebetulan mengundang kami, ya, kebetulan saja ya, bagian yayasannya itu kenal, sehingga saya mendekati bagian yayasan tersebut supaya sayang sekali lah kalau sekolah yang begitu besar, jumlah gurunya banyak, siswanya banyak, gurunya juga kalau dilatih nanti bisa cepat menguasai, cepat berubah, maka dilakukan. SD Imam Syafi'i pada minggu kemarin ya dilatih. Yang melatih bukan saya kalau Imam Syafi'i, kebetulan ya ada teman sekamar yang melatih di sana. Kemudian SD IT Laroiba saya berdua ya, hari Sabtu dua minggu yang lalu. Kemudian SD Peradaban juga demikian, saya latih dengan pengawas yang lain. Dan Bina Bangsa, SDIT Bina Bangsa itu saya latih pada hari Sabtu kemarin. Yang menjadi kuncinya adalah benar yang disampaikan Pak Purba, sekolah itu ternyata kesulitan di dalam membuat aksi nyata. Nah,
Begitu aksi nyatanya diajak, ya, dilatih, ya, dengan bareng-bareng, ya, saya buatkan semacam template, kemudian disebutkan aksi nyatanya itu sebenarnya apa sih kuncinya supaya buat aksi nyata mudah? Karena sebenarnya di sana esensinya sederhana sekali dari aksi nyata itu. Hanya menyampaikan tentang materi yang dibahas dalam aksi nyata, dalam topik tersebut. Kemudian isinya lagi adalah mengenai kegiatan, di mana misalkan kegiatan yang dibahas itu ngomongkan tentang materi itu akan disosialisasikan kepada guru yang lain, atau misalkan tentang ngomongkan menerapkan pembelajaran di kelas. Maka yang terjadi di situ antara pemateri, ya, yang ngajar, narasumbernya dengan guru misalkan, maka kita akan menyampaikan tentang materi kepada guru, foto-fotonya dimunculkan, itu dokumen yang digunakan. Kemudian kalau ngajar di kelas, menerapkan tentang pembelajaran yang dimasukkan dalam topik, maka foto-foto kegiatan belajarnya dengan siswanya itu dimunculkan, gambar-gambarnya. Yang real, yang jelas memang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membuat aksinya, membuat umpan balik gitu. Maka umpan balik yang biasanya dianggap sulit itu sebenarnya juga mudah. Kalau dengan guru-guru yang lain yang paling mudah dengan WA bisa dikasih pertanyaan tentang refleksi kegiatan itu pada saat itu, ya. Kalau ngomongkan kurikulum merdeka, ya, setelah melakukan sosialisasi, maka bagaimana rasanya yang dirasakan oleh guru-guru selama mendapatkan sosialisasi. Kayak gitu pertanyaannya, misalkan ada 1, 2, 3 pertanyaan, nanti akan dijawab langsung oleh guru yang menjadi sasaran. Atau kalau mengajar yang ditanya muridnya, murid yang diajar. Setelah gurunya mengajar dengan menggunakan paradigma baru itu tentang materi tersebut, kurikulum merdeka, bagaimana perasaan murid tersebut? Tanya kayak gitu, kemudian menjawab, bisa ditulis pakai tangan, bisa kalau murid, ya. Atau misalkan di situ harus menggunakan WA, bisa menggunakan Google Form, apalagi lebih banyak, lebih mudah lagi. Kalau Google Form bisa digunakan banyak orang. Dan juga yang paling mudah juga apabila mensosialisasikan kepada temannya, foto-fotonya pada waktu pelatihan langsung di situ. Ya, melakukan presentasi, fotonya diambil pada waktu pelatihan dan cepat selesai. Setelah dimasukkan dalam sebuah dokumen, maka dokumennya diupload bersama-sama. Ya. Aksi nyatanya akhirnya kalau sudah dilakukan dengan cara dipandu, ternyata mudah sekali. Dan yang paling mudah apabila kita berikan template-nya aksi nyata itu, dokumen aksi nyata itu. Satu template digunakan untuk semuanya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Canva. Misalkan pada kurikulum merdeka itu, Canva-nya untuk dokumen aksi nyata itu sudah dibuatkan. Maka kita share kepada seluruhnya, ya, di-share menggunakan email akunnya, akun belajar ID, dikirim ke sana dengan anyone with the link-nya, kemudian bisa diedit, maka di sana tinggal buka dan di-copy, bisa digunakan sendiri, tinggal mengganti, tinggal merubah format-formatnya, ya, tinggal mengubah gambarnya diganti, kemudian misalkan ditambahkan lagi dengan foto-fotonya dia sendiri, ditambah lagi dengan umpan baliknya yang baru, selesai. Hanya 3, 4, 5 atau 6 halaman sudah bisa di-upload, kemudian akan segera mendapatkan tanggapan apabila kita sudah share kepada teman-temannya mengenai aksi nyata yang sudah diunggah tadi. Sementara begitu Pak Purba, ya. Ya berarti pertanyaan yang mudah, iya. Ya berarti perlu bantuan dukungan dokumentasinya, Pak, ya? Iya, harus ada dokumentasi, Pak. Memang betul. Iya, apakah setelah disertai dengan dokumentasi baru kita upload bukti karyanya atau bagaimana, Pak? Setelah semua ada feedbacknya atau umpan baliknya baru kita upload atau bagaimana? Umpan balik itu kita buat lebih awal, Pak, memang. Di situ pada waktu itu, ya, kalau sosialisasi kepada temannya kan langsung dibuatkan umpan balik, nah maka temannya kan langsung memberikan umpan balik.
Iya, Ya. betul. Langsung Itu recordingnya ya. screenshot, di screenshot ditempelkan di dalam dokumen, gitu, screenshotnya. Jadi kelihatan aslinya, bukan rekayasa kayak gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sama ya, mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang mungkin mau mengunggah bukti karya, ya tahapannya seperti yang dibilang Pak Suwardi tadi ya. Jadi memang harus lengkap semua, ada dokumentasinya dan kemudian juga ada umpan baliknya gitu ya. Terima kasih Kalau Pak. nggak ada umpan balik pasti nggak bisa. Iya. Terima kasih. Jadi kayak tadi sore yang saya lakukan di SDIT Al Zahira ya, saya akan perlihatkan di Al Zahira itu. Di sininya posisinya, mohon maaf nggak apa-apa, saya sudah ngomong kepada sekolahnya yang saya latih. Tadi sore itu posisinya masih 0 ya. Di sini saya kasih tanda. Nah, Al Zahira itu SD Islam Terpadu Al Zahira yang saya latih tadi, mereka sudah bisa sampai 17 guru yang lulus post-test, tapi tidak bisa membuat aksi nyata. Nah, tadi saya berikan pendampingan dengan membuat model dari Canva. Canva yang sudah saya buat tentang dokumen aksi nyata di kurikulum Merdeka, ya, topik kurikulum Merdeka, saya berikan pada mereka supaya mereka setelah saya share, di copy, ya, dirubah sendiri, ya, dimodif sendiri, tinggal menambahkan dokumen kegiatan. Ya, mereka akan mencoba langsung foto-foto di situ yang untuk aksi nyata yang model sosialisasi kepada temannya. Kemudian yang sudah punya foto-foto di kelas ya, pada waktu mengajar juga langsung ditempelkan di sana. Kemudian untuk umpan baliknya mereka menggunakan WA ya. WA diberikan, dikirim ya. Anaknya memberikan jawabannya gitu. Pertanyaannya kalau kepada siswa jangan susah-susah supaya mereka bisa mendapatkan gambaran, menjawab dengan mudah umpan baliknya. Itu yang dilakukan sehingga tadi sudah posisinya di sore tadi sudah ada 8. Padahal pada waktu itu dari yang hadir itu sudah 8 yang berhasil unggah ya. Tinggal besok nanti akan harapannya bisa keseluruhan guru yang mengikuti pelatihan membuat aksi nyata bisa langsung nanti posisinya kalau di sini melonjaknya tinggi sekali kayak gitu ya, dari urutan-urutan ini, karena mereka yang lainnya sekolahnya belum melakukan pelatihan. Yang berhasil ini adalah melakukan pelatihan karena sebenarnya cukup dengan diskusi bareng-bareng, berlatih bareng-bareng, mereka itu akan mudah menjalankannya. Ternyata kuncinya adalah berkolaborasi bersama-sama ya, tidak sendiri. Itu yang dilakukan. Saya kira demikian untuk yang kondisi permasalahan aksi nyata yang sulit itu yang sudah saya cobakan dan keberhasilannya sangat luar biasa saya dapatkan. Itu yang bisa digunakan oleh teman-teman ya, model-model itu. Dan nanti saya akan mencoba bagaimana sih mengirimkan Canva supaya yang tadinya di sana tidak biasa guru-guru itu menggunakan Canva dan sekarang akan dipaksa menggunakan Canva, ibaratnya begitu. Padahal kita hanya share melalui emailnya. Iya, mungkin Bapak juga ada contoh template-nya. Di sini ada teman-teman di kolom chat meminta contoh template Oh untuk iya, aksi iya, nyata bisa. ya. Oke, siap Pak. Nanti Terima akan kasih saya Pak. cobakan. Saya akan coba ya. Berarti bisa dilanjutkan Bu Erni ya, kalau begitu. Saya lanjutkan lagi bahan tayangnya. Yang tadi lanjutannya berarti saya akan sebelum masuk kepada model Canva yang saya gunakan, sebenarnya saya ingin menampilkan lagi bagaimana sih proses-proses supaya sekolah itu tergerak bareng-bareng dalam pelatihan kayak gitu, supaya mudah pelatihannya cepat, tidak harus nunggu berhari-hari dan segala macamnya dengan model-model yang sebutkan. Yang sekarang saya gunakan adalah SID. Itu ada beberapa hal informasi dari SID yang didapatkan oleh sekolah. Sebelum masuk kepada bagaimana template Canva-nya yang digunakan untuk aksi nyata. Ya, saya akan stop dulu yang materi yang ini. Saya gunakan lagi berikutnya dan tayang yang tadi. Karena beberapa materi belum tersampaikan.
Ya, izin lagi. Ya. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, saya menggunakan microsite sebenarnya. Microsite itu adalah situs yang mikro, web mini ya. Isinya sedikit tapi mudah sekali untuk langsung dibaca oleh yang menggunakan ya. Misalkan di sini saya sudah membuat microsite-nya ada 2 yang berhubungan dengan informasi PMM, ada juga tentang asesmen. Ya. Kemudian dari sinilah saya melakukan diskusi, melakukan pembimbingan kepada sekolah-sekolahnya ya tentang kebutuhan yang mereka lakukan saat ini, pelatihan-pelatihan di persiapan tahun ajaran baru. Di antaranya adalah dalam 2 hari biasanya saya akan menyampaikan yang hari yang pertama ya refleksi, merefleksikan tentang kegiatan persiapan tahun ajaran baru, bagaimana apakah sekolahnya sudah siap, yang sudah dilatih apa saja, misalkan begitu. Kemudian saya tunjukkan progresnya, diskusikan permasalahan kesulitan, misalkan tadi membuat aksi nyata dan segala macamnya. Kemudian berikutnya akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran. Jadi guru selain lulus topik di perencanaan, mereka juga harus membuat produknya ya. Karena pada waktu mengunggah aksi nyata di perencanaan itu dimintakan untuk mengunggah aksi nyatanya berupa produk pelatihan itu, yaitu diantaranya misalkan boleh kita menggunakan produk berupa TP ya, TP ATP selama 1 fase. Artinya 1 fase itu selesai semuanya, dari CP diturunkan menjadi TP dan ATP. Atau juga bisa menggunakan modul, 1 modul cukup. Sebentar deh, aduh ada telepon. Maaf, sorry. Saya lagi ngisi, ada yang telepon, sebentar. Yang simak. Oh, ini juga sama. Pak Ali. Ya Pak, mohon maaf. Pak Ali, ya saya lagi ngisi materi Pak. Mohon maaf ya, nanti saya hubungi ya. Ya, ya. Makasih. Ya. Karena berhubung dengan komputer akhirnya masuk ke sini. Mohon maaf ya. Kondisinya demikian. Saya akan membahas tadi yang aksi nyata yang digunakan di PMM yang 7 tadi, diantaranya adalah perencanaan. Perencanaan itu selain gurunya lulus topik juga harus punya produk. Nah, produk itu adalah digunakan untuk mengajar, karena yang namanya modul itu kan kebutuhan. Walaupun ada nanti gurunya akhirnya mengunduh, tapi minimal gurunya tahu, bisa membuat kayak gitu. Dan nanti akan bisa memodifikasi sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Kemudian selain perencanaan, saya juga yang saya ajak menyelesaikan asesmen. Asesmen itu juga demikian. Dalam asesmen, di sana disuruh mengunggah aksi nyatanya berupa penyusunan tentang asesmen awal, asesmen diagnostik. Nah, kemudian satu lagi kalau nggak salah hubungannya dengan aplikasi dalam pembelajaran di dalam teknologinya atau dalam dunia nyatanya kayak gitu. Itu juga asesmennya maka dirancang oleh gurunya. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian saya selalu menyampaikan tentang materi-materi kebutuhan dari 7 topik yang dikuasai tersebut ya. Dengan model yang saya berikan semacam ini ya. Ini ada di ada di dalam microsite saya juga ditempelkan di sana sehingga mereka akan menggunakannya ini. Bahwa ada 7 topik yang segera diselesaikan,
Kemudian dari 7 tersebut, modul-modulnya juga saya sertakan di situ. Nih, misalkan Merdeka Belajar ada 5 modul, kurikulum Merdeka ada 2, nah, dan dirinci berikutnya sampai demikian. Ya, 5 modul itu isinya modul 1 tentang apa, modul 2 apa, modul 3 apa, gitu, sampai di modul kelima untuk topik yang pertama. Topik yang kedua, yang kurikulum Merdeka, ya, yang ini yang sebagai syarat kalau kita membuat komunitas belajar, ya, pengurusnya harus menyelesaikan tentang modul kurikulum Merdeka. Nah, di sini yang paling mudah sebenarnya hanya 2 modul, dan rata-rata yang diselesaikan dulu banyakkan adalah aksi nyatanya di kurikulum Merdeka lebih awal kalau guru-guru di situ belum menguasai. Kemudian yang ketiga, kalau hubungannya dengan perencanaan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, di sini ada 3 modul, ya, dan di sana ada produknya yang digunakan untuk mengajar di kelas, bukan hanya untuk aksi nyatanya. Tuh. Kemudian saya akan bahas mengenai aksi nyata dengan Canva itu sendiri. Ya. Sudah muncul Bapak Ibu ya di sini tayangannya. Jadi kita akan bersama-sama melihat bagaimana sebenarnya membuat aksi nyata dengan Canva. Dalam gambar, dalam yang tayangan ini, saya mengambil screenshot-nya di bagian akun kita, ya, di akun belajar kita, itu sebenarnya sudah ada Canva-nya nempel di sana. Ya, kalau kita buka titik 9, ya, di sini titik 9 ini, kemudian scroll ke bawah, nanti akan mendapatkan ini. Ada logo Canva, dan Canva ini yang akan kita buka. Nah, setelah kita punya Canva template ya yang akan dibagi bersama-sama, nanti yang akan kita sharekan adalah sini. Bagian kanan itu ada share, kemudian setelah dibuka share-nya, nanti akan muncul seperti ini, bagian kiri ini. Ya. Tuliskan dulu email akun belajar teman yang akan di-share, kemudian ada kolom di sini, silahkan dituliskan tulisan apa saja baru di-send. Nah, di sini nanti akan muncul akan muncul email dari yang dikirim oleh saya misalkan ya. Kemudian nanti pada yang penerimanya akan membuka langsung di bagian Gmail-nya. Ya, demikian. Sehingga nanti munculnya adalah pada Gmail muncul email yang dikirim. Saya nanti akan perlihatkan mana ya emailnya yang sudah ada. Jadi tinggal buka di bagian email. Akun belajar. Sebentar saya akan buka, berarti bukan ada di sini emailnya. Atau Bapak Ibu nanti bisa langsung saya kirim ya. Saya minta agar dituliskan contoh email akun belajarnya supaya dibuka oleh Bapak Ibu. Contoh 1 atau 2 dan diberi kesempatan agar membuka di sini. Berinteraksi di sini, nanti diberi kesempatan untuk presentasi. Ya, setelah saya kirim emailnya. Silahkan yang bersedia, yang sekarang sudah membuka laptop, kirimkan akun belajarnya. Saya akan kirim template Canva untuk misalkan modul 2, kurikulum Merdeka. Ya. Bu Erni agar dipandu. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan email belajar ID-nya di kolom chat aja kali ya Pak ya? Ya, di kolom chat aja, dan nanti yang agar mereka agar yang mendapatkan kiriman itu nanti membuka bahan tayang di sini, bisa menayangkan ya. Ya, saya akan. Ini udah ada Bu Okti Pak, Bu Oktiana 40. Oke. Ya. Ya, saya akan kirim dulu. Oke, sudah banyak. SMK ya. Banyak. Ya. Lari-lari terus. Sebentar, Bu Okti. Ya, SMK Belajar ID. Edit, copy. Saya akan buka. Link saya. Bentar Bu ya, saya akan bukakan.
Saya akan pindahkan juga bahan tayangnya ya, kalau begitu supaya langsung nanti bisa diikuti. Iya, siapa? Amat ini. Benar. Home tentang aksi nyata. Nah, aksi nyata yang Merdeka Al-Zahira 2. Kurikulum Merdeka Kopi. Nah, ini. Oke. Saya akan buka. Muncul. Oke. Apakah kelihatan ya? Sudah kelihatan gambar Canva yang saya template tentang aksi nyata topik kurikulum merdeka? Belum, Pak. Belum, ya masih nunggu kalau begitu pelan-pelan dulu. Biar Sudah, nanti Pak. langkahnya kelihatan. Sudah ya. Saya akan kirim kepada Bu Okta tadi ya. Bu Saya Oktiana. kirim Oktiana ya. Saya akan kirim ini. Di sini sudah kelihatan ya? Udah, Pak. Sudah, saya perbesar dulu. Ada share, kemudian di sini ada tulisan people with access edit ya. Artinya ini bisa diedit, sudah bisa untuk keseluruhan. Dia dapat Saya sertifikat. copy. Apakah sudah benar ini? Bu Okta, Bu Oktiana 40. Emailnya begini. Halo, Bu Oktiana. Betul kayaknya, Pak, tadi ya. Ya, oke. Saya tulis oke saja, langsung saya kirim. Bentar. Gimana caranya? Dibuka laptopnya, Bu. Nanti Ibu supaya bisa. Nggak pakai laptop. Oh, nggak pakai laptop. Oh. Siapa yang ada laptop di sini? Enggak. Ya, mohon yang ada laptop. Akun pakai laptopnya siapa, Bapak Ibu? Di antara akun yang ada ini yang buka laptop siapa ya? Bapak Ibu yang mengirimkan akun belajar ID di chat yang sedang membuka lewat laptop siapa, Bapak Ibu? Oh, Pak Ngadiono ya. Pak Ngadiono benar? Halo? Pak Ngadiono pakai laptop, ini ada Pak Ngadiono 32. Pak Ngadiono mana ininya? Ada di chat agak-agak terakhir, Pak. Pak Ngadiono, oh ya, SMP ya, admin SMP Ngadiono 32. Saya Iya. kopikan dulu, saya kirimkan. Pak Ngadiono. Pak Ngadiono. Ya, share. Ya. Oke. Send. Sudah terkirim. Ya, Pak Ngadiono agar bisa membuka. Ya. Dan nanti Pak Ngadiono kalau sudah melihat email dari saya, ya itu bisa langsung presentasi ya gantian supaya kelihatan nanti dipandu dari sini. Saya kira itu dulu ya. Nanti yang lainnya saya akan kirimi juga. Tapi sementara kita diskusi yang ini dulu biar membuka. Saya akan stop presentasi saya, Pak Ngadiono. Pak Ngadiono ya. Ya. Silakan Pak Ngadiono. Halo. Halo Pak Ngadiono. Silakan Pak Ngadiono. Kedengaran suara saya Pak Ngadiono? Pak Ngadiono, silakan share screen, Pak. Pak Ngadiono ada kan? Pakai laptop nggak ada suaranya. Maksudnya gimana? Halo, Pak Ngadiono tadi di chat menjawab ya. Atau yang lainnya juga saya tambahkan lagi, silakan, nggak apa-apa. Yang lain, silakan yang ada laptop siap untuk presentasi. Saya Pak, Bu En. Bu En, oh iya, silakan Bu En ya, saya buka dulu. Bu En, emailnya apa di sini? En Kutiah 82. Bentar, Admin. bentar.
admin ya. Bu En. Kalau Pak Kornel punya, Pak Kornel, bawa lagi buka laptop Pak Kornel. Pak Ya, ini Korba. pakai laptop. Oke, saya ke Pak Kornel dulu kalau gitu. Yang sudah kelihatan. Kopikan. Di Oke. Ya, sudah saya kirim Pak Kornel Purba. Silakan dicek. Ya Pak, ini Dan saya lagi nanti- refresh nih Pak. Ya. Akunnya yang belajar ID ya, sama dengan Pak Ibu siapa tadi ya? Satu lagi tadi, Bu En. Bu En tadi mana ya? Saya nggak menemukan ininya. Ada di chat, Pak. Emailnya. Saya cek nggak ada Mas Wardi yang Canva yang Adiono Pak. Saya cek di Canva belum ada Pak. Izin bicara Bang. Ngereknya bukan di Canva, Pak. Di email ya. Di Pak email Radono. belajar Ya. ID-nya, Pak. Oh, enggak, ya. Bu En sebentar saya cari. Izin bicara Pak. Ya, silakan Pak. Ya itu Ya, saya Dokti, udah silakan. ternyata lewat tab bisa saya buka sekarang. Terus gimana ya Pak ya? Ini kebuka kok. Ya, coba ini aja dulu punya Pak Purba biar dibuka itu dulu. Oke. Kita lihat punya Pak Purba. Nah, buka Pak, open Canva. Ya ini Pak lagi proses Pak ya. Iya. Internet Indonesia kayak begini. Tanpa butuh internet kuat. Bang Adiono juga bisa buka lewat emailnya, Pak. Oh, ini Bu En. Juga saya akan kirim Bu En. Edit, copy, Bu En. Atau kalau ada rekan lain yang sudah bisa membuka silahkan ya. Ini Bu agak En lambat ini. sudah saya kirim. Bu En sudah saya kirimin juga. Nah, itu sudah mau deket-deket, Pak. Sudah mau buka. Masih di jalan tol ini. Iya. Harus sabar ya, Pak ya. Bu En sudah dikirim, Bu En? Sudah? Aduh. Sudah Halo? Pak, sudah bisa dibuka. Ya. Atau Ya, berarti saya Bu turun En aja ya. Ya, biar Bu En dulu yang kalau begitu gantian yang sudah bisa buka. Ya Bu En. Oke, siap. Mana? Ini Pak, sudah buka. Oke ya, mantap mantap. Bu, setelah itu supaya nggak rusak karena ini penggunaan bersama, saya kira lebih baik di copy dulu ya, Ibu ke home dulu, ke rumah dulu ya, nanti di duplikat. Ya. Oh, ini ya, Pak. Yang bawah ada yang kiriman. Nah, yang itu ada titik 3. Buat salinan. Langsung buat salinan. Oke. Maka Ya. yang diedit adalah salinannya ya. Iya, betul. Udah ini, Pak. Iya.
Itu saja, itu silakan diotak-atik supaya nggak kelihatan sama dengan yang ini ya. Hurufnya dirubah, tulisannya juga mungkin ada narasi yang bisa diganti, boleh silakan. Oke, sudah itu Pak. Bisa Tinggal diedit. menggantikan dokumen, ya, dokumen fotonya sama umpan baliknya. Kira demikian. Yang lainnya ya bisa demikian juga, dan di sini saya akan berinteraksi, ada yang resen. Monggo Bu Erni dipandu lagi. Siap, ada yang raise hand ini Pak Deviani Ahmad. Ya, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Bapak atau Ibu ini? Kalau Halo, gambarnya Pak. kok kayak Ibu. Ya, silakan Pak. Ini raise hand-nya tertekan atau bagaimana? Pak Deviani Ahmad, silakan Pak. Takutnya kepencet gitu ya Pak ya. Atau Pak Purba tadi ada yang bisa disampaikan lagi Pak Cornel Purba, hasil dari sharing tadi bagaimana Pak? Di sini juga ada, di chat ada pertanyaan Pak, untuk topik-topik yang ada di PMM, bolehkah katanya dikerjakan semua topik dulu, nanti aksi nyatanya menyusul gitu. Boleh nggak seperti itu Pak? Pada prinsipnya kan ini sebenarnya memahami sebenarnya itu. Tujuannya memahami mengenai topik-topik yang ada. Jadi boleh aja, tapi kan orang pengen hasil ya, biasanya kan pengen hasilnya berupa apa? Berupa sertifikat. Keberhasilan kita belajar itu ya biasanya ditandai dengan penghargaan sertifikat yang nanti kita gunakan, bahkan untuk naik pangkat golongan, bahkan untuk yang sudah banyak sertifikat ada undangan sebagai narasumber kalau nggak salah begitu, berkontributor di PMM, sampai kayak gitu yang saya dapatkan itu teman-teman itu gitu. Terima kasih nih Pak, sudah dibagi template-nya. Jadi artinya teman-teman juga nanti boleh menggunakan template yang dari Pak Suwardi ini apabila ingin mengunggah bukti karya atau aksi nyatanya. Dan urutannya juga sudah ada di sana sampai ke feedback atau umpan balik sudah tersedia di sana, diposting saja, nanti baru tinggal tempelkan ke PMM, begitu Pak ya? Iya, tinggal diunggah di aksi nyata. Sebenarnya sederhana, kalau kita sudah bisa menyelesaikan satu topik, yang lainnya akan mudah sekali. Nah, kayak gitu. Untuk yang lainnya gimana Pak? Template-nya yang belum terkirim atau Bapak nanti mengirim atau seperti apa? Saya akan copy dulu ya. Saya akan ngopi dulu ini. Kalau ngirim sekarang rasanya kan banyak sekali ya. Saya akan copy aja dulu data ini ya. Nanti saya akan kirim setelah ini. Ya. Karena apa nggak mungkin Pak di chat aja Pak, dibuat Pak di chat box di Meet ini dengan catatan nanti Bapak Ibu yang dibuat salinan gitu. Iya, ini dari chat box ini saya copy dulu. Iya. Nih, atau nanti saya di mana ya, karena saya kirimkan email ininya ya, link bisa dibuka ya. Tapi nanti begini, artinya kalau saya mengirimkan bisa dibuka bareng-bareng, harus di copy dulu ya. Jangan nanti itu digunakan bersama akhirnya saling tindih. Saling edit. Ya. Iya, makanya saya bilang tadi tetap dibagi link, tapi diingatkan ini Bapak dan Ibu yang pengen kembali ke home-nya, nanti dilihat di sana di titik 3-nya itu ada nanti duplikat gitu atau disalin gitu. Buat untuk dipakai sendiri gitu. Saya copy linknya aja biar bisa ngopi sendiri ya. Linknya saya tempelkan chat. Mungkin Bapak maaf, mungkin settingan dari di Canva-nya bisa di setting, jangan diedit, ya hanya bisa di copy aja gitu Pak.
Oh gitu. Jadi nggak usah diedit. Iya, maksudnya kan kalau misalnya untuk bagi yang lain, nanti yang lainnya mengedit kembali, khawatir yang punya Bapak berubah gitu. Kalau misalnya tidak diatur apa namanya seperti tadi itu. Kalau tidak ada, maksudnya kalau untuk hanya dibagikan saja, berarti kan nggak usah ada edit, hanya bisa Di dibaca. sini hanya bisa dibaca, di komen sama di view aja, hanya dilihat ya. Yang di view kan nanti Ya. bisa di copy kan Pak? Di copy Yang di ya? view kami yang Oke, copy. Hanya kalau begitu bagi saya buat Pak? view aja ya. Oke. Yap, ya. Pilih. Oke, Ya. ditunggu ya Bagi link Bapak view Ibu. nanti kita coba Ya. copy Pak. Iya. Melihat saja Silakan di saya kirimkan apanya di chat. viewernya. Heeh. Sudah saya kirim di chat. Oke, ya terima kasih Pak Dokter. Silakan Bapak Ibu untuk mengcopy ya linknya. Itu Bapak masih edit kayaknya. Mas Lola susah Mas. Sudah saya rubah. Benarkah? Kan view di sininya sih. Untuk yang edit rasanya yang tadi, yang tadi yang saya kirim mandiri tadi kayaknya. Yang tadi edit kalau sudah tadi bisa, sekarang di sini sudah saya rubah posisinya dengan Can View. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah di akses linknya nanti ada titik 3 di sana. Buat salinan aja ya Bapak Ibu ya. Biar Bapak dan Ibu leluasa mengeditnya gitu. Begitu Pak ya, Pak Wardi ya. Ya, betul Pak Purba. Ini hanya view only kok Pak ya. Maaf. Saya Ya, cek Kang Pak Adiono. Wardi sudah hanya bagi aja. Sudah betul. Bu Erni Oke. lihat. Ya. Ya lihat, jadi tidak edit. Iya, betul. Betul. Oke. Ya, tinggal ngopi aja kalau gitu ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, di Suwardi. sana buat salinan Pak, pilih buat salinan ya. Ini ada Pak Deviana Ahmad ini, Pak Deviani Ahmad. Pak yang Deviani rekennya. Ahmad. Mungkin ini apa ya? Kepencet kali ya. Tadi ya. Raise hand-nya. Sekarang udah turun kayaknya. Ya, nanti dengan mengikuti ini apa template yang dibagikan oleh Bapak, semoga lebih banyak lagi gitu ya yang bisa lolos aksi nyata gitu Pak ya. Tinggal edit-edit dikit ya Pak. Boleh ganti background-nya gitu. Iya betul. Yang penting Sesuka hati. langkah-langkahnya kan gitu ya Pak Iya, ya. tahapannya itu yang paling utama sebenarnya di situ. Iya betul. Ini yang paling sederhana sebenarnya yang ini, karena kalau kita menggunakan yang bagusnya kan materinya ditambah lagi, foto-fotonya, kemudian juga yang umpan baliknya itu dibuat yang bagus, pertanyaannya juga yang berbobot lagi. Sebetulnya di PMM sudah dijelaskan ya Pak ya, langkah-langkah dan apa aja yang harus kita lakukan, tapi kadang bentuknya seperti apa mungkin rekan-rekan masih bingung gitu. Tapi kalau ada template ini kan sudah lebih jelas gitu Pak. Saya kira cukup Bu ya untuk kegiatan hari ini. Ada yang mau dikomunikasikan lagi, didiskusikan lagi? Ada pertanyaan yang lainnya? Kalau emang ini, kalau enggak kita sudah saya kira kegiatan ini sudah bisa ya. Sudah pukul 9 gitu ya Pak ya, sesuai Ya dengan Bapak waktu Ibu, ini. ada yang mau bertanya lagi silakan segera raise hand atau dicatat mumpung Pak Suwardinya masih berkenan ini. Ini yang topik lain ada nggak Pak? Kurikulum Merdeka saya sudah dapat sertifikat. Sesi berikutnya itu Bu Rina. Iya, kalau kurikulum Merdeka saya sudah dapat sertifikatnya. Bisa Itu kolaborasi dengan yang lain kali Bu ya. Bu Erni ada Pak Ngadiono tuh. Oh iya Pak Ngadiono resen silakan Pak. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya Bu Erni, Pak Suwardi, iya. makasih atas template-nya. Saya mau izin sekedar sharing, saya sudah unggah aksi nyata di Kurikulum Merdeka. Saya 2 kali perbaikan Pak Suwardi. 2 kali perbaikan. Sudah kami tampilkan template-nya, sudah tampilan, presentasi, dan ada umpan balik. Ini saya ngajukan banding nih 2 kali perbaikan terus ini saya banding itu mungkin kekurangannya apa nggih? Kalau mau tahu ini dari Jawa Tengah Pak Suwardi saya. Terima kasih. Coba Pak, ininya Pak, kalau bisa ditayangkan aja Pak,
kalau kalau bisa supaya kelihatan. Ini agak nih, saya tadi kalau buka Canva mau presentasi agak lambat ini di laptop Pak Suwardi. Saya udah ya sinyalnya agak tadi saya coba mau tampilkan saya 2 kali perbaikan dan ini saya ajukan banding, Pak. Kriteria Saya sudah pakai metode yang ininya sudah terpenuhi kira-kira Pak. Ada dokumennya yang menyertai kegiatan itu yang sesuai misalkan ya. Kalau atau yang disorotnya apa Pak di situ yang kurang gitu loh, maksud Pak Wardi gitu maksudnya. Apa yang kurang Pak? Di aksi nyatanya yang kurang apa Pak? Itu hanya saya ngajukan banding Pak ini Pak. Saya ada tampilan, saya coba misalnya kurikulum mengapa berubah, saya coba itu materinya itu itu ada materi, terus ada fotonya, ada umpan balik, saya pakai umpan baliknya pakai Google Form, saya tampilkan. Cuma disuruh perbaikan terus saya berubah lagi, tambahin materinya lagi, modul 1, modul 2 di topik kurikulum mereka. Ini ditolak lagi nih, saya ajukan banding Pak ini. Sebenarnya jarang sih yang kayak gitu itu sebenarnya. Mungkin ketemu sama kuratornya yang super ideal apa gimana ya. Iya. Pada nggak diminta Pak di situ butir-butir mana yang perlu perbaikan Pak, nggak ada dituliskan di situ oleh kuratornya gitu. Itu hanya komennya hanya umum Pak Kornel, hanya umum, tidak usah terburu-buru. Komennya yang ini tidak usah terburu-buru, ikuti alurnya. Komentarnya saya lihat saya beberapa kali aksi nyata, 3 kali perbaikan, yang 2 kali sudah saya penuhi lolos, yang ini sampai 2 kali perbaikan ini saya ajukan banding. Komennya sama Pak Kornel, komen dari kurator normatif sama. Kok nggak spesifik ya dibikin ya? Ya, enggak hanya umum bahwa iya, kalau spesifik kan Bapak tahu memperbaiki mana yang harus dijelaskan gitu. Iya. Padahal alurnya udah sesuai gitu ya Pak? Ya, saya pakai metode metode saya. Yang kemarin saya sharing dengan teman BB kan GB metode situasi tarangan seperti Pak Suwardi sama tadi saya lihat juga ada aksinya, refleksinya. Yang lainnya lolos Pak, yang lain, tapi yang ini yang itu masalah. Iya. Pak Diono. Nggak apa-apa. Ada pengaman mungkin Bapak Ibu yang lain. Bisa saya tambahkan kah? Iya, silakan Pak Jen. Ya, siap ya. Pak, itu topiknya apa Pak yang ditolak? Itu Merdeka. Kurikulum disampaikan Pak Suwardi. Nanti mau saya coba pakai tabletnya Pak Suwardi di sini. Iya. Artinya kurikulum Merdeka itu kan ada 2. Ada mengapa kurikulum berubah, terus kurikulum Merdeka. Berarti yang di topik 2 ya Pak? Ya, saya yang kurikulum Merdeka yang mengapa kurikulum berubah Pak. Saya pakai itu. Oh, berarti itu yang pertama. Kan ada 2. Mengapa kurikulum berubah, terus yang kedua kurikulum mereka belajar. Itu yang topik 2-nya. Ya. Nah, yang sekarang yang ditolak itu yang kurikulum berubah. Topik 1. Kurikulum Merdeka. Yang Merdeka belajar sudah dapat sertifikat. Yang kurikulum Merdeka ini yang 2 kali perbaikan. 2 kali perbaikan bagian saya. Di tahap di tahap Pak lakukan feedback itu semua sudah diambil. Bapak sudah bikin isian laporannya, Bro? Isian laporan sudah saya bikin, saya tampilkan grafiknya, kan di Google Form kan bisa muncul grafiknya. Sudah tampilkan yang feedback, saya pakai Google Form. Saya screenshot hasilnya. Ini yang Iya, itu kan kita kumpul semua, kita buat dalam bentuk laporan, refleksi mengapa kurikulum ini, refleksi kita isi, terus di bawah nanti kita lampirkan. Jadi dia punya isian itu harus kita isi dulu, buat di dalam laporan aksi nyata begitu.
Ya, Gitu. mungkin Pak Kornel sama Pak Host bisa saya izin saya tampilkan ya. Oke, ya. Ya, silakan. Ya, silakan aja. Ya, silakan. Ya Pak, Kasih ini masih teman sambung. dari Papua ini Pak Wardi. Ya, bukan loh. Wah, mantap sekali ya. Iya Pak Sofian, ya, kami tunggu. Yes. Pak Jen? Oh, Ya, oke. dalam proses. Ya, siap. Ini Udah ujung nih, pukul ya, ujung. Papuanya di Baik. mana Pak Den? Ya, Papuanya di Kabupaten Waropen. Waropen, ya. Saya hanya ke Manokwari 2 malam. Itu sudah di Papua Barat, Pak. Pak, yang ini kan, kurikulum merdeka yang ini yang ditolak ya? Iya betul Pak, Pak Jen. Yang itu yang ditolak. Oke, baik. Nah, mungkin di alurnya itu yang harus diperbaiki. Saya tunjukin alurnya ya. Mudah-mudahan masih tersimpan ini. Seperti ini sudah dibuat sama Bapak belum? Yang ini belum Pak, yang laporan ini belum. Nah, ini yang harus Bapak buat. Persiapan, pelaksanaan, refleksi, terus lampiran. Ini Bapak tampilkan di sini. Kalau memang di YouTube, dibuang di YouTube. Terus angketnya, umpan baliknya. Setelah itu, baru Bapak upload, ikut alurnya. Jadi kadang laporan ini yang kita tidak buat. Ya, share juga ke saya Pak Jen ya. Bagaimana? Share juga nanti ke saya. Bisa di-share Pak Jen, bisa di. Oh, bisa. Bisa pakai Koperdi. Saya pakai Canva. Nah, ini juga saya bikin. apa? Ya, Iki ya. melihat aja bikin nanti biar masing-masing apa membuat salinan gitu. Tidak jadi masalah. betul, Punyaku ada di sini. Punyaku ada, nah Iya, sebentar saya kirim. Seperti ini. Oke. Saya ada Siap taruh di saya berbagi, punya, Pak Jen. ya, di tempat berbagi. Bisa teman-teman bisa kunjungi, nah saya kirim linknya. Nah, di sini kan saya ada buat aksi nyata. Mantap. Seperti ini. Ini aksi nyata saya. Terus ini ada file download. Mantap. Mantap Pak Jen. Watch. Ini malah ada saya bikin post test untuk. Iya, saya Ini. penting laporannya itu sih Pak Jen karena mungkin itu yang sering Iya. Pak. Iya. Bisa jadi Pak Ngadiono di Nanti situ tinggal- masalahnya. Iya bisa. Di-share Pak Jen. Saya kirim Iya. link, webnya Dua ini. kali perbaikan. Saya kirim link webnya ini. Iya, iya. Teman-teman Ya, nanti ya, pilih di ya. file download. Dan file download baru Anda ambil. Bisa ya? Oke, di chat ini ya Pak Jen. Iya, di Iya, chatnya chat ini. meet ini. Iya. Google Meet. Oke, baik. Nah, mantap kali Pak Jen. Ya. Pecahkan ya Ini kita masalahnya. kolaborasi jadinya kan Ya. dari berbagai daerah nih. Dari Jawa Tengah Pak Jen. Iya, Iya, Jawa Tengah, baik. Banten, Salam Papua. hormat dari Papua. Ya. Kasih. Nggak tahu, jangan-jangan ada yang dari Sumatera nih yang hadir malam ini nih. Coba resen yang dari Sumatera. Kolaka hari Pak Kornel. Iya, Nur ya tukang gas ini. Nur ya dari Sulawesi ya, Kolaka ya. Kolaka. Betul. Sulawesi Tenggara ya. Betul Pak, Sulawesi Tenggara. Itu sudah ada ya linknya dikasih Pak Jen itu. Ya. Ada itu. Ayo, silakan. Monggo. Ini di Papua sudah jam berapa ini? Baru jam 11.17. Apalagi di sini jam 10 dan jam 12. Oke, saya kira cukup Bu ya. Ya, Saya baik.
Iya, Bapak. Terima kasih diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita memberikan manfaat pada rekan-rekan semuanya ya, menambah semangat guru-gurunya mempersiapkan kurikulum merdeka ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ya, terima warahmatullahi kasih juga nih wabarakatuh. buat Terima Pak kasih juga, Suwardi Komandan. sebagai narasumber malam ini di GCI Berbagi di Iya. Persegi. Mudah-mudahan Pak nanti masih bisa lagi Bapak berbagi lagi dengan kita ya. Kita Ya. sangat bersemangat ini ya. Kalau ada Bapak ini pasti rame dah. Banyak materi lagi. Iya. Baik, Bapak Ibu, Pak Dr. Suwardi, terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kami di GCE Banten ini. Semoga bisa berbagi kembali untuk materi-materi yang lain di waktu yang lain, Pak Ibu ya. Di sini kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir pada malam ini, gitu ya, untuk sama-sama berkolaborasi. Untuk daftar hadirnya ada di SID GCE ya, Pak Kornel ya. Tadi sudah di Bu Ati itu bagiannya. linknya, ya sudah Ya, dikirim. di SID GCE Banten. Baik Bapak Ibu, mungkin jika ada yang masih ditanyakan bisa di lain waktu ya Bapak Ibu ya, atau bisa lewat WhatsApp berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih para GCE Banten yang sudah berkenan hadir di sini di belakang layar gitu ya. Ada juga Kapten dan juga Ko-Kapten di Banten ini. Terima kasih yang sudah membersamai kami di GCE Persegi ini. Kita bertemu kembali Selasa pekan depan, gitu ya Bapak Ibu, dengan materi dan tema yang lainnya. Terima kasih, saya moderator untuk pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwardi dan GCE. Terima kasih Pak Suwardi, Ibu Erni. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Terima kasih ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi dulu. Terima kasih ilmunya Pak Jean dari Papua. Wow. Sami-sami. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mas Wardi juga terima kasih. Terima kasih Pak Kornel. Pak Kornel, Bu Erni. Bu Rina, yuk. Terima kasih Pak. Izin maaf ya Pak, Ibu. Terima kasih pantau di PMM ya dengan Persegi. Persegi singkatan dari pertemuan Selasa Berbagi dengan GCE Banten. Pak Jen bisa jadi narasumber kok ya, atau Bu Nur juga atau siapapun bisa ya. Kita mewadahi semuanya untuk belajar bersama di GCE Banten ini. Ditunggu Jadi Pak jangan Jen ragu, di jangan Persegi. kan ya. Terima kasih juga ya Pak Ngayono dari Jawa Tengah, ada juga tadi Bu Ngarmi dari Pemalang, ada beberapa teman di sini. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Izin pamit Bos dan teman-teman semua. Oke Pak Jen, terima kasih sudah mampir. Sami-sami. Bu Ati masih di sini, Bu Ati. Oh iya, stop. Masih. Saya minta materinya Bu Erni ya.